Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waktafa bi atharihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena sedemikian banyak nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Dan oleh karena saking banyaknya nikmat tersebut, kita tidak mampu untuk menghitung berapa jumlahnya. Dan kewajiban kita ibu sekalian adalah tidak lain dan tidak bukan berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur kepadanya. Dan salah satu di antara nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat keimanan dan keislaman. Salah satu di antara bentuk upaya kita mensyukuri nikmat ini adalah dengan memelihara keimanan kita, memelihara keislaman kita melalui atau dengan cara kita terus memupuk keimanan dan keislaman kita ini sehingga akan terpelihara sampai dengan ajal menjemput kita. Karena kematian seorang hamba dalam keadaan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu, inilah yang akan mengantarkan kita semuanya kepada kebahagiaan di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kita insyaallah di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang anak, kita semuanya sebagai orang tua tentu memilikinya. Dan boleh jadi ibu-ibu yang hadir di sini adalah para mbah-mbah, ya, artinya dia sudah punya cucu, ya. Maka tentu hal ini menjadi penting untuk kita bicarakan karena sesuatu yang kita gambarkan dari seorang anak, ya. Kita ibu sekalian yang punya anak, demikian juga mbah-mbah juga masih tetap punya anak, ya. Karena mbah punya anak dan anaknya punya anak, menjadi cucunya dan seterusnya. Ada sebuah harapan ibu tentu kita sebagai orang tua terkait dengan anak kita. Harapan itu tidak lain adalah kita sangat mendambakan, sangat mengharapkan agar buah hati kita, yaitu anak kita tersebut, menjadi seorang anak yang saleh, ya. Jadi kita sebagai orang tua, ibu dan juga mbah-mbah semuanya ini, ya, tentu kita mengharapkan agar anak kita, agar cucu kita menjadi seorang yang saleh. Mungkin ibu-ibu dan mbah-mbah kalau ditanya, kenapa ibu-ibu sekalian kita mengharapkan, mendambakan adanya anak yang soleh ini, tentu bukan rahasia lagi bahwa karena seorang anak yang soleh, ya, atau keturunan yang soleh ini, ibu akan memberikan kemaslahatan, memberikan faedah yang sangat besar di dunia ini. Terlebih adalah ketika seorang sudah meninggal dunia, dan perkara meninggal dunia ini tentu adalah merupakan perkara yang kita semuanya yakini akan adanya. Artinya kita akan meninggalkan, ya, anak cucu kita tersebut, atau boleh jadi anak kita sendiri yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Perkara ini tidak kita ketahui. Namun yang jelas bahwa kita sebagai orang tua, kita sebagai mbah-mbah begitu, ya, tentu akan meninggalkan, ya, anak cucu. Dan oleh karenanya, ya, hal ini tentu ibu sekalian kita sudah sadari bahwa anak yang soleh ini adalah salah satu modal
kebaikan untuk kita sebagai orang tua, ya. Karena anak soleh ini seorang anak yang mendoakan orang tuanya, ya, ini akan memberikan kemanfaatan di akhirat nanti. Para orang tua mereka akan terkaget-kaget ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya. Mereka akan mendapatkan tempat yang istimewa. Salah satu di antara keistimewaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala itu akan menempatkan derajat orang tua itu yang memiliki anak soleh yang merupakan hasil pendidikannya tersebut, upaya tersebut untuk mewujudkan anak yang soleh ini, nanti dia akan ditempatkan sebuah derajat yang sangat tinggi, ya. Dan orang tua menjadi kaget karena apa? Karena ternyata hal itu salah satu sebabnya atau salah satu faktornya adalah karena kepemilikannya terhadap seorang anak yang soleh, ya. Karena ungkapan-ungkapan permohonan ampun yang diungkapkan oleh anak yang soleh tersebut, sehingga dia orang tua itu menempati sebuah tingkat derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, tentu saja ibu sekalian, dengan gambaran seperti ini saya yakin kita semuanya sebagai seorang tua sedemikian mendambakan agar anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, ya. Dan tentu saja ibu sekalian, hal yang lain juga yang mendorong kita untuk mendambakan keturunan yang soleh ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menjadikan, kalau tadi berbicara tentang di akhirat nanti ibu, ya, adapun di dunia ketika ibu sekalian kita mendapati anak kita soleh, ya, tentu ini akan menjadi sebuah kesenangan, sebuah kegembiraan, dalam setiap hati kita sebagai orang tua, ya, menyenangkan, menggembirakan, ya. Berbeda dengan ketika ibu kita dapati bahwa anak kita, ya, belum kelihatan atau tidak kelihatan bahwa dia ini adalah anak yang baik, maka tentu kondisi ini akan menjadikan kita ibu akan menjadi apa? Menjadi tidak nyaman, ya. Mungkin sekalipun anak kita punya banyak duit, ya, mungkin juga duit itu dikasihkan kepada kita sedemikian banyak, ya. Tetapi ada salah satu faktor, boleh jadi orang tua tidak merasa nyaman karena apa? Ternyata anak yang kaya ini tadi, ya, bukanlah anak yang baik. Kita dapati misalnya anak tersebut menggunakan hartanya untuk perkara-perkara yang tidak baik, untuk foya-foya, ya. Kemudian untuk misalnya membeli sesuatu untuk minuman keras misalnya, untuk bersenang-senang bersama kawan-kawannya atau teman-temannya, ya, mabuk-mabukan, sampai kemudian mereka terantarkan na'udzubillahi min dzalik kepada pergaulan bebas, ya. Bahkan pergaulan penyimpangan pergaulan, ya. Bukan hanya perzinaan tetapi juga melakukan apa yang disebut dengan homoseksual misalnya, sesuka sama sesama jenis, ya, lesbian misalnya, ya, perempuan dengan perempuan, kemudian laki-laki dengan laki-laki. Maka meskipun anak kita tadi memiliki segudang banyak harta, tapi dari sisi ini ketidakbaikan itu akan menjadikan orang tua merasa apa ibu? Yang wajar, ya, yang normal, orang tua itu akan merasa apa? Tidak nyaman hatinya. Tidak nyaman hatinya. Ya. Akan menjadi nyaman ketika anak kita tersebut adalah anak yang baik, anak kita tersebut adalah anak yang kaya, yang bisa memanfaatkan harta yang Allah berikan kepadanya untuk hal-hal yang baik pula. Maka tentu ini yang diharapkan. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua hal penting mengingatkan kita betapa kita sebagai orang tua itu tentu mendambakan, ya, untuk memperoleh seorang anak yang soleh, ya. Tadi karena Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita sebagai orang tua di tingkat derajat surganya yang tinggi. Yang kedua adalah karena itu menjadi penyejuk hati orang tua ketika hidup di dunia ini. Nah, pertanyaannya ibu sekalian, bagaimana agar dambaan kita ini sebagai orang tua yang mendambakan anak soleh ini
akan bisa terwujud? Ya, tentu ini melalui sebuah upaya. Perlu ada hal-hal yang kita lakukan, ya, sebagai upaya kita untuk mewujudkan atau untuk meraih apa atau sesuatu yang kita dambakan dari anak kita tersebut. Ya. Karena hal ini tentu tidak muncul ada begitu saja, ada sebuah proses. Ya. Hal-hal yang harus diupayakan bagi kita sekalian sebagai orang tua untuk mewujudkan dambaan kita atau mewujudkan keinginan kita tersebut. Salah satu di antara hal penting yang tidak boleh kita lupakan ibu, dan ini harus kita upayakan, yaitu adalah sanjungan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang tua yang mendambakan agar anaknya ini adalah menjadi anak yang baik. Ya. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ibu sudah dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Ya. Dilakukan oleh orang-orang yang saleh, generasi-generasi sebelum kita. Ya. Bahkan para utusan Allah Subhanahu wa taala ibu mencontohkan kepada kita sekalian tentang hal ini. Ya. Mengingatkan kita agar kita bersungguh-sungguh mengupayakan, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita karunia anak yang soleh, atau menjadikan kesolehan pada diri anak-anak kita. Sebagai contoh misalnya ibu, apa yang dilantunkan oleh Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak bosan-bosan untuk menyanjung, memuji Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mewujudkan apa yang didambakannya, yaitu apa? Berupa anak yang saleh. Kita lihat ibu misalnya di surah Ibrahim. Di ayat 40 Allah mengatakan tentang Khalilullah ini bahwa beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Perhatikan ibu, Khalil Ibrahim ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, zat yang mengatur kehidupanku, zat yang telah mengaruniakan kepadaku anak. Ibu kalau ditanya setelah kapan Ibrahim mempunyai anak? Mbah kalau ditanya kapan Ibrahim itu mempunyai anak, setelah dia menikah ataukah setelah sekian lama menikah baru kemudian datang padanya karunia berupa anak? Setelah sekian lama menikah, bahkan ada yang mengatakan setelah kurang lebih 80 tahunan menikah baru kemudian dikaruniai anak. Ada yang mengatakan riwayat yang lain lebih dari itu. Bayangkan ibu sekalian, kalau kita dalam usia 80 tahun baru punya anak, kira-kira bagaimana bu? Sudah kakek-kakek, nenek-nenek begitu ya. Jadi seperti hubungannya nenek dan cucu. Iya. Nenek dan cucu. Nah, ini Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita rentetannya, ya, bahwa betapa anak itu didambakan, dan dambaan Ibrahim ini tidak sebatas punya anak. Tetapi Ibrahim sangat mengharapkan agar anaknya ini adalah anak yang saleh. Beliau mengatakan, Rabbi ij'alni muqimas salati. Wahai Rabbku, zat yang mengaruniakan kepadaku segala kenikmatan, salah satu di antara bentuknya itu adalah adanya anak cucu keturunan. Ibrahim mengatakan, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Perhatikan ibu, ungkapan beliau, jadikanlah aku menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Beliau pertama kali mohon untuk dirinya. Kemudian beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, dan juga jadikanlah keturunan anak keturunan itu menjadi orang yang mendirikan salat. Maka
zahirnya wallahu taala alam bahwa perkara pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menegakkan salat, orang yang mendirikan salat, melaksanakannya secara baik, kemudian pada waktunya, ya, istiqomah di dalamnya, ya, ini adalah merupakan sebuah tanda untuk menjadikan seorang itu sebagai seorang yang baik, ya, menjadi seorang yang baik. Maka hal pertama yang diminta oleh Ibrahim ini adalah perkara ini, agar dijadikan oleh Allah sebagai orang yang apa? Yang tunduk patuh kepada Allah. Salah satu di antara bentuknya adalah dengan melakukan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa, Ibu? Salat. Nabi SAW mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik amal yang kalian lakukan itu adalah salat. Ya. Maka inilah hal yang pertama. Tentu ibu sekalian, berbeda ya antara syariat Nabi Ibrahim dengan tata caranya, ya. Tata caranya bagaimana, wallahu taala alam. Yang jelas bahwa perkara salat ini, ya, merupakan hal yang menjadi kunci kebaikan diri dan juga menjadi sebuah simbol, ya, kebaikan anak kita. Ya, setelah Ibrahim meminta untuk dirinya, beliau minta untuk anak keturunannya. Ya. Coba ibu perhatikan juga ibu, dalam doanya ini itu tidak terikat dengan waktu. Kapan ini dipanjatkan? Tidak terikat dengan waktu. Itu artinya ibu sangat ditekankan bagi kita semuanya untuk banyak-banyak mohon pada Allah. Kapanpun kesempatan itu. Tidak harus ibu ketika selesai melaksanakan sholat misalnya, kemudian berdoa untuk kebaikan anak kita. Ya. Tidak harus misalnya menyisihkan waktu tersendiri, tidak harus demikian. Tapi ketika ibu kita misalnya bersama dengan anak kita ini, bersama-sama dengan kita, ya, ini merupakan kesempatan mengingatkan kita sebetulnya, bagi kita semuanya yang mengharapkan agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, yaitu apa? Senantiasa menghiasi diri kita, ya, ketika melihat anak kita, ya, untuk tidak lupa untuk apa? Memanjatkan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ibu sekalian, tidak ada sebuah redaksional yang menjadi patokan bagaimana sih doanya, tidak ada, harus begitu, tidak ada. Intinya bagaimanapun ungkapan ibu agar anak-anak ibu itu menjadi anak yang soleh, maka ini tidak mengapa untuk dilakukan, dipanjatkan, tidak ada masalah. Bahkan sampai pun ibu dengan menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, ataupun sampai dengan menggunakan bahasa rumpun kita, rumpun Sunda misalnya, ya, dengan bahasa kita tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Dan ketahuilah ibu, doa ini pun tidak berarti membatasi ketika anak itu masih dalam kondisi kecil, bukan pembatasan ibu. Bahkan misalnya mbah-mbah ini yang sudah punya cucu, ya, masih juga harus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ibu yang melahirkan cucu, ya, tadi didoakan juga agar dia menjadi seorang orang tua yang salihah. Bukankah dia juga seorang anak? Ya enggak, Bu? Nah, mana di sini ada mbah, ada anak, ada cucu. Ada enggak? Yang kedudukannya sebagai mbah siapa? Mana mbah? Oh, enggak kelihatan. Oh, ini mbahnya. Ya, terus putrinya mbah mana? Ini. Cucunya ada mbah? Ada. Ini cucu. Oh, ini cicitnya. Masya Allah. Ini mbahnya, itu putranya, ini putrinya, ini cicitnya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ya. Maka ini tidak terbatas kepada doa itu tadi, ibu yang mendoakan anaknya persis, tidak. Bahkan ibunya ibu harus didoakan menjadi orang yang baik juga. Anaknya ibu tadi. Ini sangat penting ibu. Kenapa? Karena kita dapati ibu sekalian, ya, banyak orang tua yang mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, ya, di dalam pendidikan terhadap anaknya ibu kurang baik misalnya. Mungkin berlaku kasar, berlaku tidak baik, ya, dan lain sebagainya. Ini patut untuk terus didoakan pada Allah supaya
hatinya menjadi lembut, menjadi orang tua yang baik begitu ya. Sekalipun kita waktu kita Mbah, waktu kita masih belum punya cucu atau belum punya cicit ya, mungkin memiliki karakter yang mirip dengan anak-anak kita dalam hal mendidik tadi. Tapi tidak berarti bahwa ini menjadi penghalang bagi kita untuk mendoakan anak cucu kita, cicit kita agar mereka menjadi anak-anak yang baik. Ya. Karena ketika doa ini makbul, ya, doa terijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kemaslahatannya dua. Yang pertama, ibu kalau tadi statusnya sebagai mbah, ya, atau sebagai apa kalau sudah punya cicit namanya apa bu? Buyut. Ya, kalau sudah jadi buyut misalnya, kemaslahatannya malah tiga ini. Yang pertama, ketika buyut ini mendoakan anaknya, ya, kemudian anaknya menjadi baik, salah satu bentuknya adalah melakukan pola pendidikan yang baik kepada anaknya. Kemudian anaknya ini menjadi anak yang baik, kemudian dia melahirkan keturunan yang baik yaitu cicit tadi, ya. Ini masya Allah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, ya. Kebahagiaan di atas kebahagiaan, maka tidak ada ruginya dan harus selalu saja mbah ya, selalu saja mendoakan anak-anaknya, mendoakan cucu dan cicitnya agar menjadi anak-anak yang baik. Bahkan doa itu sendiri ibu sekalian merupakan ibadah yang sangat utama yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Setiap saat, setiap kesempatan kita senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita dan juga kebaikan anak cucu kita. Ya. Ini keteladanan pada diri Ibrahim. Beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan siapa? Keturunannya. Ya. Kebaikan keturunannya setelah dia berdoa kepada Allah agar menjadikan pribadinya sebagai orang yang baik, senantiasa mengabdikan diri kepada Allah. Ya. Dia berdoa untuk anak keturunannya. Dan jangan lupa untuk mengakhiri doa ini dengan rasa optimis bahwa lantunan-lantunan doa yang dipanjatkan itu ya sangat besar peluangnya untuk dijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita harus yakin, harus optimis bahwa doa yang kita panjatkan itu ibu akan dikabulkan oleh Allah. Sekalipun ibu sekalian, sekalipun mbah-mbah sekalian ini belum melihat bahwa pada diri anak kita, pada diri cucu kita, cicit kita belum kelihatan pengaruhnya misalnya ya, tapi terus saja berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena ini adalah amal ibadah yang sangat mulia. Sangat mulia. Baik itu nanti ibu melihat, mbah melihat ya, buyut melihat pengaruh positif pada seseorang yang didoakannya ataukah tidak, ini tetap kita semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada ceritanya orang yang berdoa kepada Allah itu merugi, tidak ada. Ya. Karena apa ibu? Karena ini adalah ibadah yang sangat utama. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sudah, pokoknya banyak saja berdoa kepada Allah dan yakin bahwa Allah mengabulkan doanya. Kita harus husnudzon kepada Allah bahwa doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hanya saja ibu sekalian, kita juga harus memiliki husnudzon yang lain kepada Allah bahwa pengabulan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak selalu dalam bentuk yang kita inginkan, tidak selalu kebaikannya maksudnya. Ya. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan persis seperti yang kita inginkan, disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyimpannya nanti di akhirat sebagai modal bagi kita, kebaikan yang akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan boleh jadi pula ibu itu karena doa yang kita panjatkan akan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari apa? Dari perkara yang jauh lebih besar, ya. Hal tidak baik yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, yang maknanya demikian tadi, bahwa tidaklah seorang muslim itu
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa yang dipanjatkan itu tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan hubungan silaturahim, ini sangat berpeluang untuk diijabahi. Dan pengijabahan doa itu ada 3 kemungkinan tadi. Bisa jadi Allah menyegerakannya, bisa jadi Allah menyimpannya, bisa jadi Allah memalingkan dari orang tersebut dari perkara-perkara yang tidak baik, yang jauh lebih besar. Maka tidak ada tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus banyak pada Allah, harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus yakin bahwa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya, ini justru akan memacu kita untuk selalu apa Ibu? Selalu banyak berdoa kepada Allah. Itu berarti apa Ibu? Akan semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Maka ketika harapan, keinginan yang kita inginkan belum saja dikabulkan, kita jangan sampai apa Ibu? Jangan sampai apa? Suudzon pada Allah. Kita harus apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Ya. Mungkin barangkali ini belum dijabahi, agar kita termotivasi terus senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian keteladanan pada diri Zakaria. Ya. Kalau tadi pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang sekian lama menanti kedatangan keturunannya, ya. Sementara keturunannya datang, dia sudah berusia tua. Begitu juga Allah menampilkan melalui Nabiullah Zakaria ini. Beliau berdoa seraya mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Perhatikan Ibu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ibu bisa baca itu di dalam surah Ali Imran di ayat 38. Ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah seraya mengatakan, Rabbi habli, wahai Rabbku, berilah aku min ladunka, dari sisimu. Jadi di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah adalah zat yang mengatur segalanya, termasuk dalam hal pemberian anak. Coba Ibu dalam kehidupan kita ya, kita lihat ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang sudah menikah, ya. Begitu menikah, tidak lama kemudian istrinya hamil. Mungkin 3 bulan atau bahkan sebulan berikutnya sudah hamil, tanda hamil itu kelihatan, ya. Kemudian ada juga di antara kita, saudara-saudara kita itu, ya, kalangan ibu-ibu yang sudah menikah baru kemudian 1 tahun istrinya hamil, 2 tahun baru hamil, 4 tahun baru hamil dan seterusnya. Bahkan ya, lebih dari itu ya, ada yang belum hamil-hamil juga. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan sebagian orang itu ya, mandul, tidak punya keturunan. Boleh jadi dari pihak istri yang dijadikan mandul, ya, boleh jadi dari pihak pria yang mengalami kemandulan. Ya, spermanya tidak bisa membuahi misalnya, lemah dan seterusnya. Sehingga sekalipun istrinya normal, ya, berpotensi untuk bisa hamil, tapi karena faktor pendukung untuk munculnya kehamilan itu tidak ada dari pihak suami, maka kehamilan itu tidak terjadi. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini hikmah dari ungkapan beliau, Rabbi. Dia mengungkapkan bahwa Allah itulah zat yang mengatur urusannya, maka dia mengembalikan pada Allah. Habli, dia memohon pada Allah. Karuniakan karena keturunan itu datangnya dari Allah. Keturunan itu datangnya dari Allah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Ya, ini senada yang terisyaratkan pada doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau Ibrahim berdoa tentang terkait dengan persoalan ibadah yang sangat mulia, yaitu salat yang menjadi kunci kebaikan. Kalau ini Zakaria alaihi salatu wassalam, dia berdoa dengan ungkapan yang gamblang dan jelas. Yang diinginkannya adalah keturunan apa? Keturunan yang baik. Dan baik di sini Ibu tidak disebutkan baik dalam hal apa. Itu artinya apa? Permohonan agar anak keturunan itu menjadi baik dalam segala hal. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan
urusan akhirat. Ya, kalau orang menilai kebaikan dunia itu diukur dengan harta misalnya, ya, maka itu juga diharapkan anak cucunya menjadi orang yang berharta, tidak masalah. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibu pernah mendoakan salah seorang sahabat yang masih kecil waktu itu, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang pernah saya ceritakan pada ibu sekalian, ya, pada suatu majelis, yaitu tentang ceritanya bahwa ibunda Anas bin Malik ini, ya, membawa Anas waktu itu, yang waktu itu masih kecil kepada Rasulullah SAW, ya, sambil membawa oleh-oleh untuk beliau. Dan di tengah kedatangan ibunya Anas ini, ya, menyampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah itu mendoakan anaknya menjadi anak yang baik. Dan salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada anaknya ini adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak ini menjadi anak yang kaya, berharta. Maka tidak masalah kita berdoa untuk anak kita agar menjadi anak yang baik dalam hal dunia. Kalau ukurannya adalah harta, maka kita berdoa nggak masalah agar anak kita menjadi orang yang kaya raya misalnya. Tidak masalah. Kaya raya yang baik, yang dermawan, tidak ada masalah. Jadi hikmah yang lain dari ungkapan doa Zakaria ini tadi, selain sebagai keteladanan bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai mbah, bagi kita sebagai buyut, ya, adalah apa? Berdoa agar anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang baik, dan keturunan yang baik ini dalam segala hal, ya, dalam segala hal, dalam urusan dunia, ya, dalam urusan akhirat, ya, seperti itu. Kemudian juga Zakaria ini, ya, seperti halnya Ibrahim, dia optimis agar permohonannya ini dikabulkan oleh Allah. Kalau Ibrahim mengatakan wa taqabbal Rabbana wa taqabbal du'a, ya, wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Kalau Zakaria ngomongnya begini, Bu, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar doa-doa yang dipanjatkan. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan doa ini adalah mengijabahi. Maka ini adalah model permohonan ungkapan permohonan yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Bahwa dia optimis bahwa Nabiullah Zakaria ini seperti halnya Nabi Ibrahim, optimis agar apa? Doa yang dipanjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh yang lain, ya, ibu kita bisa melihat di dalam surah Al-Furqan, ya, sebuah contoh juga doa yang baik dipanjatkan oleh kita sebagai orang tua yang mendambakan kesolehan pada diri anak kita, atau kesolehan pada diri cucu kita, atau kesolehan pada cicit kita, ya. Di sini di ayat tersebut disebutkan ungkapan doa yang redaksinya begini: Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, ya, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, ya, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, ya, sebagai apa? Penyenang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ibu sekalian, rentetan dari doa ini sebelum meminta kepada Allah keturunan yang baik, ya, keturunan yang baik yang bisa menyenangkan hati, ya, ini ada rentetannya. Yang pertama apa ibu yang diminta adalah azwaj, pasangan hidup. Kalau ini redaksionalnya adalah doa yang dipanjatkan, ya, yang diminta adalah agar menjadikan pasangan hidup itu, ya, sebagai penyenang hati. Artinya sesuatu, apa ya ibu yang menyenangkan hati? Tidak lain dan tidak bukan adalah ketika yang didapatinya itu adalah kebaikan, seorang pasangan hidup yang baik. Ini berarti bahwa doa ini tidak hanya dipanjatkan oleh ibu, kalangan para suami, ya, tetapi juga dipanjatkan oleh kalangan
para istri, karena suami juga memiliki pasangan yaitu istri, istri juga memiliki pasangan yaitu siapa? Suami. Maka masing-masing suami dan istri ini saling mendoakan antara keduanya untuk mewujudkan harapannya, yaitu apa Ibu? Keturunan yang baik. Karena faktor orang tua ini juga akan mempengaruhi. Nanti akan kita lihat langkah yang kedua untuk mewujudkan apa yang kita dambakan ini. Jadi ini langkah yang pertama, ya. Untuk mewujudkan apa yang kita dambakan berupa apa? Keturunan yang saleh. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati Allah, urutan rangkaian ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa salah satu di antara perkara dalam doa yang harus kita panjatkan juga saling mendoakan antara sama, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Saling mendoakan agar masing-masing itu menjadi seorang yang berpribadi baik. Baik untuk suaminya, baik untuk istrinya. Karena apa? Karena ketika seorang suami dan istri ini menjadi baik, ini insya Allah juga akan apa? Memiliki kesamaan harapan, memiliki kesamaan usaha. Bagaimana caranya agar anak yang dimilikinya tersebut yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah anak yang baik. Ya. Coba kalau seandainya istrinya baik, kemudian ibu suaminya tidak baik. Istrinya baik, suaminya tidak baik, susahlah untuk apa? Bersama-sama mewujudkan anak yang baik. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika misalnya adalah suaminya baik, tapi istrinya tidak baik, ini juga nanti susah ya untuk mewujudkan keinginan bersama agar menjadikan anaknya menjadi anak yang baik. Tapi ketika ibu sekalian, antara suami dan istri ini menjadi orang-orang yang berpribadi baik, ini insya Allah keduanya akan memiliki kesamaan visi, memiliki kesamaan apa ibu? Apa itu visi? Tujuan lah, gampangannya begitu ya. Bagaimana agar mewujudkan apa yang diharapkan, didambakannya, yaitu apa? Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Nanti akan kelihatan itu bagaimana cara yang dilakukannya. Seorang ibu berperan ya mendidik anaknya, seorang ayah berperan untuk apa? Mencukupi kebutuhannya dengan jalan melakukan perkara-perkara yang halal, yang dibolehkan, mencari nafkah ya dengan jalan yang dibolehkan ya. Karena ini akan menjadi apa? Kunci keberkahan keluarga. Ya, menjadi kunci keberkahan keluarga. Maka istri pun demikian berperan bagaimana seoptimal mungkin untuk mewujudkan dambaannya tersebut agar anaknya menjadi anak yang baik, mengajari adab-adab yang baik, etika-etika yang baik, kemasyarakatan yang baik dan seterusnya, ya. Sehingga sama-sama memiliki tujuan tadi. Nah, meskipun dalam pos-pos yang berbeda-beda. Nah, ibu sekalian, ini poin yang pertama. Dan sekali lagi saya tekankan, di sini ditekankan bahwa dalam setiap contoh ini tidak disebutkan kapan doa itu harus dipanjatkan. Artinya apa ibu? Selalu saja ketika kesempatan itu ada, ketika kebersamaan itu ada dengan anak kita, maka di saat itu pula kita berkesempatan untuk memohon pada Allah agar menjadikan anak kita, menjadikan cucu kita, menjadikan cicit kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua ibu sekalian, tadi sudah saya isyaratkan sebetulnya, ya. Ketika saya mengatakan tadi kepribadian, kebaikan dari pasangan hidup, ini yang saya ingin katakan pada poin yang kedua ini adalah apa yang disebut dengan al-qudwah al-hasanah. Teladan yang baik. Teladan baik dari siapa ibu? Dari siapa mbak? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari kita, dari orang tua. Memberikan keteladanan yang baik kepada anak kita. Dan untuk bisa menjadi teladan, salah satu kuncinya adalah mengetahui dulu, ya, mempelajari, mengkaji tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga tahu ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik. Ya. Sehingga apa yang nanti akan diteladankan kepada anak-anak kita itu adalah berdasarkan apa yang kita ketahui dari kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya. Maka keteladanan yang baik ini adalah kunci yang kedua. Di samping
Kunci yang pertama tadi yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ini ibu tidak diiringi dengan keteladanan yang baik, sebesar apapun upaya kita dengan berdoa, ya, ini nampaknya tipis harapan untuk bisa mewujudkan apa yang didambakan, ya. Karena seolah-olah dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Kita berdoa agar anak kita baik, tapi perilaku kita tidak menampilkan yang baik kepada anak-anak kita. Makanya ada sebuah istilah, kalau tidak selalu benar, tidak 100% benar ya. Apa namanya? Kalau murid kencing apa, Bu? Oh iya, kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Murid. Kenapa itu muncul? Karena keteladanan yang tidak baik tadi. Keteladanan yang tidak baik, ya, karena keteladanan yang baik. Maka dari itu ini patut menjadi catatan kita ibu sekalian. Kita sebagai orang tua, mohon maaf ibu ya, kita seringkali menilai diri kita sebagai mbah, sebagai orang tua, ya, itu selalu pada posisi yang benar. Selalu saja anak itu dalam posisi yang apa? Salah. Ente apa gimana bahasanya, pokoknya begitulah. baru kemarin gitu. Padahal kita salah. Maka ini patut ibu harus menjadi koreksi bagi kita semuanya, ya. Kalau kita memang ada kesalahan, kita sadari bahwa itu salah, kemudian kita perbaiki dan kita berusaha untuk memberikan keteladanan kepada anak cucu kita, ya, dalam hal yang baik. Iya. Jadi qudwah hasanah ini, ya, menjadi sarana untuk memola anak cucu kita ini secara tidak langsung. Dan ada yang mengatakan bahwa keteladanan itu jauh lebih berharga ketimbang ucapan. Tindakan itu jauh lebih mengena ketimbang apa? Ucapan lisan. Orang boleh saja ngomong, tapi kalau dilihat perbuatannya tidak sesuai apa yang diomongkan, kira-kira orang percaya enggak sama orang itu? Tidak bakalan. Tapi ketika orang itu tidak banyak ngomong misalnya, tapi perilakunya baik, ya, dan lain sebagainya, tindak lakunya baik, qudwahnya baik, ini tentu akan lebih bernilai di hadapan mata. Tapi bukan itu tentu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah di samping kita bisa berkata yang baik dengan keteladanan lisan kita, juga kita bisa menampilkan sesuatu yang tidak dikatakan tapi itu merupakan perkataan yang nyata, contoh yang nyata bagi anak-anak kita, ya, karena ini akan lebih mengena. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya di samping qudwah hasanah yang harus kita lakukan juga adalah upaya untuk membimbing dan mengarahkan. Ya. Kalau tadi ditampilkan qudwah mungkin tidak perlu ngomong, ya. Kalau tadi doa juga tidak perlu di hadapan anaknya misalnya. Kalau ini bimbingan dan arahan, ini cenderung kepada ucapan, arahan, membimbing anak-anak kita, ya, dengan perintah yang baik, dengan menegur kesalahan, ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu ibu kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Luqman. Bisa kita lihat contoh ini di dalam surah Luqman di ayat 13. Ya, Allah berfirman tentang pribadi Luqman ini seraya mengatakan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Maknanya ibu ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya seraya menasihatinya, ya, di waktu menasihatinya Luqman mengatakan, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Perhatikan ibu sekalian, ya, ungkapan Luqman ini, ya, Allah mengungkapkannya dengan apa? Wa huwa ya'idhuhu, memberikan nasihat, memberikan wejangan, itu adalah merupakan arahan, itu adalah bimbingan secara apa? Dengan lisan, ungkapan yang baik. Dan perhatikan ibu, perhatikan juga di sini hal apa yang
dinasehatkan oleh Luqman kepada anaknya ini merupakan bimbingan yang sangat mulia, yaitu perkara apa? Perkara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Agar anak-anaknya itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar anaknya ini beradab kepada Allah sebagai zat sesembahan satu-satunya, maka dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nilai pertama yang harus ditanamkan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Ditanamkan pada anak-anaknya. Mbah juga demikian, menanamkan itu bersama dengan anaknya kepada cucunya, kepada cicitnya, untuk senantiasa menanamkan persoalan ini, mengingat Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil, diingatkan kepada Allah misalnya, ya, dengan mengajarinya ungkapan la ilaha illallah misalnya, ya, dengan mengajarinya untuk Ibu, ketika makan, ya, selalu diingatkan supaya membaca bismillah misalnya, diingatkan pada Allah, ya. Kemudian setelah makan diingatkan juga untuk berdoa, sekalipun dengan doa yang sesuai dengan usianya yang masih kecil itu. Mungkin dia belum bisa banyak menghafal redaksi doa panjang-panjang. Ya, cukuplah diajarkan kepadanya ungkapan pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah setelah makan atau minum. Setiap kali melakukan itu, maka ibu sekalian, ketika upaya ini dilakukan, ini akan menjadi akan tertanam dalam diri anak cucu kita. Meskipun sederhana, Mbah bisa melakukan, ya, bisa melakukan itu, mengingatkan kepada cucunya, mengingatkan kepada cicitnya agar melakukan hal demikian. Nah, artinya bahwa arahan dan ibu sekalian, arahan dan bimbingan ini tentu dilakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing sebagai orang tua, ya. Maka alangkah indahnya ketika ibu sekalian, kita sebagai orang tua yang mengetahui tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kita juga mengajarkan pada anak-anak kita, ya. Karena ini adalah peluang besar bagi kita ibu sekalian. Kalau kemudian anak-anak kita ini terbiasa melakukan hal itu, ya, sampai kemudian nanti dewasa pun dia masih istiqomah untuk melakukan apa yang kita ajarkan meskipun sederhana ini sesungguhnya merupakan modal yang sangat berharga bagi kita sekalian. Maka dari itu ibu, ada sebuah keteladanan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersama Umar bin Abi Salamah yang ketika itu masih kecil, dan Umar bin Abi Salamah ini yang cerita tentang keadaannya waktu kecil dulu bersama Rasulullah SAW, karena dia hidup bersama Rasulullah dalam asuhannya beliau. Beliau mengatakan, pernah suatu ketika aku bersama Rasulullah SAW itu makan bersama dengan sebuah nampan yang cukup besar. Kalau kita orang Indonesia kan pakai piring ibu, ya, pakai piring, pakai apa lah gitu, ya. Kalau tradisi orang Arab itu biasanya pakai nampan yang besar itu, makanya bareng-bareng, ya, pakai nampan besar. Nah, ketika makan, kata Umar bin Abi Salamah ini, kanat yadi tatishu, tanganku itu kemana-mana. Kan anak kecil biasa begitu bu, ya. Di sini ada lauk, ada daging misalnya, dan telur, ada mendoan, dan macam-macam itu. Ya. Sudah memulai dari sini terus ke sana, ya, karena mungkin dia melihat sesuatu yang berbeda sehingga memikat hatinya. Nah, ketika itu Umar bin Abi Salamah melakukan hal demikian, tanganku ke sana kemari, maksudnya mengambil makanan dari sana, dari sini dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW itu menegurku, ya, menegurku seraya mengatakan, ya hulam sammillaha. Perhatikan ibu, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Maksudnya sebelum makan ucapkanlah bismillah, ya. Sammillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Ucapkanlah bismillah, ya, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang terdekat terlebih dahulu denganmu. Jadi ada 3 poin. Yang pertama apa ibu? Supaya apa? Membaca bismillah. Yang kedua nasihatnya apa ibu? Makan dengan tangan kanan. Yang ketiga apa? Supaya tidak makannya yang lebih dekat terlebih dahulu. Ada 3 poin. Ini semuanya mengajarkan adab. Adab yang pertama tadi, sebelum makan mengucapkan bismillah, ya, mengingatkan dia kepada Allah, zat yang mengaruniakan kenikmatan itu padanya, ya.
Ini penanaman kepada anak kita untuk bergantung kepada Allah, mengingatkan bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Kita sebagai orang tua hanya sebagai sarana saja. Ya. Kita dapat nasi, kita dapat ayam, kita dapat ini seterusnya, kita hanya sarana saja sampainya rezeki itu pada anak-anak kita. Ya. Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan di sini supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua tentang bagaimana ketika makan. Apa yang digunakan ibu? Dengan menggunakan tangan kanan. Di dalam riwayat yang lain mengisyaratkan sebuah hikmah. Ya. Larangan itu artinya larangan makan dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Larangan makan dengan menggunakan tangan kiri. Dan ada sebuah redaksi yang ibu mengatakan secara jelas supaya tidak makan dengan menggunakan tangan kiri dan memberikan alasannya karena apa? Karena setan itu makan dengan menggunakan tangan kiri. Sementara setan itu siapa ibu? Musuh kita, musuh manusia. Maka tidak layak ibu kemudian kita menjadikan musuh kita sebagai teladan dengan mengikuti gayanya. Maka kita tidak boleh, oleh karenanya dilarang supaya tidak makan dengan menggunakan tangan kiri. Maka anjuran makanlah kamu dengan tangan kanan. Sejatinya ini menunjukkan kepada apa? Supaya kita menyelisihi musuh kita yaitu setan. Kita tidak mengikuti ya keburukan-keburukan setan tadi. Yang salah satu di antara bentuknya adalah dalam hal ketika mengkonsumsi makanan dengan menggunakan tangan kirinya. Ini adab yang kedua. Yang ketiga apa? Ketika makan itu tidak kesana kemari, dan para ulama menjelaskan maksudnya adalah ketika makanan itu ya, memang dalam satu jenis saja. Tapi kalau berjenis-jenis berbeda-beda, mungkin di sini ada apa mbak? Ada tahu, di sana ada tempe, di sini ada ayam, di sini ada apa lagi bu? Ikan. Tidak masalah. Setelah makan di sini belum selesai misalnya ngambil di sana tidak apa-apa. Ya. Nah, yang ini saya katakan adalah apa yang kemudian dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah ini. Dia mengatakan ibu, maka demikian itulah caraku makan. Ya. Demikian itulah caraku makan. Demikian itulah cara aku makan yang aku selalu lakukan. Ya. Artinya Umar bin Abi Salamah ini ketika sudah dewasa, ya, dia selalu saja melakukan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah tadi dalam hal makan ini. Menjadi kebiasaannya, menjadi hal yang selalu diupayakannya. Maka betapa besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengajarkan tuntunan ini. Meskipun sederhana, mengingatkan anak-anak kita supaya tidak makan dengan tangan kiri, mengingatkan anak kita agar ibu tidak lupa mengucapkan bismillah, ya, dan kemudian mengucapkan hamdalah setelahnya, ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita ketahui tentang masalah ini. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan man dalla ala khairin, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, misalnya dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukannya, ya, tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi poin yang ketiga adalah bimbingan dan arahan. Bimbingan dan arahan. Dan sejatinya masih ada beberapa poin yang lain, namun mengingat waktu yang nampaknya terlalu lama, saya khawatir nanti kesorean dan tidak menampung akal kita, sehingga kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita, insya Allah pada kesempatan yang lain barangkali akan dilanjutkan dengan poin bahasan berikutnya, insya Allah taala masih terkait dengan masalah ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup dengan salam, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nampaknya dalam masalah ini luas ibu ya. Tidak harus begini, tidak harus itu juga ya. Tetapi ketika kita melakukan misalnya dengan melakukan adab-adabnya seperti mengungkapkan sanjungan dan pujian terlebih dahulu misalnya, ya, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW misalnya, baru kemudian kita doakan, ini juga tidak masalah, ini tentu lebih bagus ya. Dan ketika kita melakukannya secara langsung pun itu tidak masalah juga ya, artinya ini ada kelonggaran
ada kelonggaran. Ya, terserah kita untuk bagaimana cara melakukannya. Ya. Karena kalau kita lihat dalam ungkapan ini juga tidak disebutkan, ya, dan tidak ada juga riwayat yang menjelaskan terkait dengan masalah ini, Bu ya. Khusus untuk doa kepada anak, tidak ada yang nas yang menjelaskan secara detail terkait dengan masalah itu. Itu artinya ada keluasan. Ya. Dengan melakukan adab-adab sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah, seperti yang tadi disebutkan sebagiannya, maka ini juga baik. Tapi kalau seandainya langsung juga tidak masalah. Langsung juga tidak masalah. Ya. Tentang masalah menjahirkan ataukah di dalam hati ini juga masalah luas ya. Tidak masalah apakah di dalam hati ataukah diucapkan. Ketika diucapkan tentu harus menjaga tidak mengeraskannya sekali ya. Dan juga tidak terlalu lirih ya, sehingga tidak bisa difahami. Ya, ini kalau diucapkan, tapi kalau di hati tidak ada masalah, tidak ada kaitan dengan masalah itu ya. Karena dalam Al-Qur'an janganlah engkau terlalu menjahirkan dan janganlah pula engkau terlalu menyembunyikan, maksudnya antara keduanya sedang-sedang saja begitu. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau kaitannya dengan doa hati kan memang tidak bisa terdengar Ibu ya, tapi itu bisa dilakukan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Betul, memang amal jariah ada atau sedekah jariah ada, tapi dosa jariah mungkin itu maksudnya istilahnya memang memiliki kemiripan dalam hal sisi kemudorotan yang didapatkan dengan sisi pahala yang didapatkan. Kalau jariah kan pahalanya terus mengalir Bu ya. Kalau dosa jariah itu kan sama saja dosanya itu akan mengalir terus. Maksudnya begini, maksudnya barangkali. Jadi orang itu melakukan keburukan, kemudian juga mengajarkan keburukan pada yang lain, mendakwahkan keburukan itu pada orang lain, sehingga orang lain juga ya melakukan keburukan yang diajarkan tadi. Maka seperti halnya orang yang melakukan keburukan itu akan mendapatkan keburukan. Maka begitu pula orang yang mengajarkan keburukan itu tadi. Maka selagi keburukan itu diajarkan, dilakukan, maka sepanjang itu pula orang yang mengajari tadi yang pertama kali Bu, selalu saja mendapatkan keburukan-keburukan tadi. Barangkali itu yang dimaksud dengan istilah yang Ibu ungkapkan tadi. Memang ini istilah baru Bu ya. Kalau misalnya maksudnya demikian, memang ya demikian itu tadi kenyataannya. Ya. Tapi kalau ada istilah dosa warisan ini tidak ada ceritanya. Seperti yang ada dalam Ibu ajarannya Kristen. Kan ada dosa tebusan ya, dosa warisan. Nah, ini tidak ada dalam Islam itu ya. Karena dikatakan di dalam Al-Qur'an la taziru waziratun wizra ukhra. Ya, orang yang melakukan dosa itu ya tidak akan mendapatkan orang lain tidak akan mendapatkan dosa yang dilakukannya. Masing-masing orang yang melakukan dosa dia akan mendapatkan dosanya sendiri. Ya, wallahu a'lam. Iya, kalau di luar memang kita tidak bisa Bu ya, kecuali tadi doa-doa kebaikan yang kita harapkan supaya anak-anak kita terhindar dari keburukan. Dan kita berusaha untuk salah satu upaya kita adalah melihat memantau teman-temannya itu siapa. Karena Karena faktor pertemanan ini sangat besar sekali pengaruhnya. Ketika kita mengetahui bahwa temannya ini buruk, ya, buruk akhlaknya, buruk perilakunya dan sebagainya, tentu kita sebagai orang tua berusaha mengingatkan anak kita dengan bahasa apa saja yang penting itu anak kita maksud, mengerti, memahami dan mudah-mudahan berpeluang agar dia menyadari hal itu sehingga meninggalkannya. Dan upaya berikutnya adalah tentu semakin kita berusaha menjadi seperti halnya teman, bukan lagi hubungan orang tua dan anak ya, tapi sebagai seorang teman yang memiliki hubungan tertentu, ikatan yang sedemikian kuat ya. Ya, meskipun tentu kedudukan kita sebagai orang tua tetap harus dijaga, tetapi model komunikasi kita dengan anak kita tentu berusaha menjadi istilahnya kita menurunkan status kita ya, sebagai kawannya dia begitu, sehingga akan menjadi komunikasi yang lancar insyaallah. Ini memang sesuatu yang relatif Ibu sebetulnya ya, karena memang kalau kadang keras itu dibutuhkan tidak masalah ya, kadang kelemah lembutan dibutuhkan itu juga baik. Artinya tidak selalu dalam pola itu harus
sama begitu, maksudnya harus selalu dalam satu standar kelembutan tadi misalnya ya. Maka kok berbedanya kondisi model pengarahan dengan apa yang satu sisi keras, yang satu lembut ya. Kalau memang itu dibutuhkan tidak mengapa. Coba misalnya kita renungkan Ibu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW terkait dengan perintah kepada kita sebagai orang tua untuk memerintahkan anak-anak kita mengerjakan sholat. Muru auladakum ya. Perintahkanlah anak-anakmu ketika mereka berusia 7 tahun. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat itu ketika mereka usia 10 tahun. Perhatikan metodenya. Yang pertama tadi hanya sekedar perintah saja, anjuran. Kemudian yang kedua, metode yang berikutnya apa Ibu? Ada metode pukulan. Pukulan sikap keras bukan? Sikap keras. Tapi kapan itu dilakukan? Kalau itu dibutuhkan. Maka artinya keras dan kelemah lembutan itu Ibu, sesuai dengan porsinya ya. Sesuai dengan porsinya kapan yang dibutuhkan. Kalau memang pada saat tertentu perlu diingatkan dengan bahasa keras misalnya, maka ingatkan dengan bahasa keras itu. Dengan kelemah lembutan maka gunakanlah itu. Karena kedua metode ini tidak bersifat mutlak tapi bersifat dinamis. Artinya disesuaikan begitu Ibu ya. Kalau Ibu melihat cocok untuk dilakukan dengan keras, lakukan saja, tidak masalah. Selagi memang tentu saja ya tidak sampai melanggar koridor ya. Artinya sampai mengakibatkan misalnya kecelakaan dan sebagainya, ya, menyakitkan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Masih ada Ibu? Cukup? Oh iya. Kalau kita melihat kepada redaksionalnya itu terkait dengan kesempurnaan ya, kesempurnaan penciptaan. Sudah ditiupkan ruh kepadanya. 4 bulan ya. Berapa hari itu? 120 hari ya. 4 bulan ya. Berarti 120 hari. Kalau yang 2 bulan berarti belum. Wallahu taala alam, nampaknya tidak termasuk dalam kriteria tadi. Tetapi tentu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang Ibu ya. Boleh jadi tidak mendapatkan itu, tetapi mendapatkan pahala yang lain. Mendapatkan pahala yang lain karena tadi kesungguhan merawat misalnya, ya, dan lain sebagainya. Maka inilah menunjukkan kemuliaan agama kita yang setiap saat dan setiap waktu itu memberikan peluang dan kesempatan kepada kita semuanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap momentum yang kita dapati. Kadang kita mendapatkan kesenangan, kadang kita mendapatkan kesedihan ya. Itu suatu hal yang wajar dalam kehidupan kita, tapi kita sebagai orang yang akan mendapatkan keuntungan adalah dengan cara menjadikan itu semuanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nampaknya cukup Ibu, sudah sore. Barangkali Ibu ditunggu di rumah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.